dalam silat kita diajari memukul, tapi tidak boleh memukul sembarang orang. Iya. Kita diajari ilmu kebal, tapi tidak boleh pamer kekebalan di mana-mana, dan seterusnya. Nah, saya lihat semua aliran pencak silat memahami hal-hal demikian, Iya. tapi sayangnya kadang ajaran luhur pencak silat tidak sampai ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan masih bersama dengan saya Woro. Saat ini saya dan tim Warta Jawara sedang berada di Dusun Gajah Rejo, Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kota Klaten, Jawa Tengah. Dan saat ini kami berkesempatan untuk mengulas perguruan pencaksilat Jabalahat. Perguruan pencaksilat ini merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang tergabung dalam Badan Otonom Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Seperti apa profil, sejarah dan perkembangan dari perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabalahat ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Dan Sobat Jawara, saat ini sudah bersama dengan kami pengesuh dari perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabalahat, yaitu Bapak Iman Widodo atau yang akrab disapa dengan Gus Iman. Selamat sore Gus Iman. Selamat sore Mbak Woro. Iya. Terima kasih sekali kami sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk mengulas tentang perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabalahat ini. Ya. Mungkin bisa Gus Iman ceritakan tentang sejarah berdirinya perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabalahat ini. Ya. Monggo Gus Iman. Ya,
Padepokan Jabalahat sebenarnya kita tidak hanya ke pencak silat saja. Iya. Artinya Padepokan Jabalahat itu semacam pesantren masyarakat yang kita berkembang materinya macam-macam, tapi memang latar belakang kita dari pencak silat, maka bolehlah disebut sebagai sebuah perguruan. Ya. Jadi dulu saya itu kan dari Ponorogo, Mbak. Iya. Dari Ponorogo saya berkelana ke Jogja, kemana-mana. Dulu mendirikan salah satunya namanya Paguyuban Gebang Tinatar. Karena saya juga ada kedekatan dengan Mbah Kasan Besari di Ponorogo. Iya. Saya mengajarkan nilai-nilai yang kita dapat dari Mbah Kasan Besari Ponorogo untuk paguyuban-paguyuban yang kita sebut Gebang Tinatar. Kemudian seiring waktu saya mendirikan namanya Pagar Nusa Kartasura. Kebetulan latihannya dekat bekas Keraton Kartasura. Nah, yang mana Padepokan pencak silat Kartasura, Pagar Nusa Kartasura, kemudian Gebang Tinatar itu kita hubungkan satu sama lain. Iya. Yang satu lebih ke kerohanian, kalau yang Pagar Nusa itu lebih ke pencak silatnya. Seiring waktu kemudian saya hijrah ke Bayat ini. Iya. Saya hijrah ke sini, kemudian saya ketemu sesepuhnya NU Kecamatan Bayat. Waktu itu Rois Suriah itu Mbah Kiai Mawardi, yang juga ada garis silsilah dengan Mbah Sunan Pandanaran. Beliau bilang, "Le, Gus Iman, kowe iki ya putuku, mbok ora sah berkelana rono rene, wis saiki netep wae nang kene, terus uri-urinen piwulangi Mbah Sunan Pandanaran. Napa niku Mbah? Wis pokoke ning kono Gunung Jabalakat kono kuwi." Ngoten niku. Hingga pada saatnya tahun 2017 murid-murid saya yang di Gebang Tinatar, murid-murid saya yang di Pagar Nusa Kartasura, murid-murid saya yang lain, saya kumpulkan semuanya. 10 Muharram waktu itu kita ada sarasean budaya mengupas tentang sejarah Mbah Sunan Pandanaran dan Laskar Santri Jabalahat waktu itu. Ternyata ada sejarah panjang dari zaman Majapahit akhir, Demak sampai pada Mataram Islam, sampai pada Sultan Agung. Dan waktu itu kemudian lahirlah namanya Laskar Jabalahat yang kita minta Mbah Mawardi untuk nggih pun jenengan sing ndongani sing mangestoni. Nah, dari situlah titik kemudian Jabalahat berdiri. Jadi kita dari Ponorogo membawa nilai-nilai dari Mbah Kasan Besari, kemudian kita padukan dengan apa yang kita dapatkan di sini dari Mbah Sunan Pandanaran. Nah, karena kita menggali di sini, dulu waktu itu ada sarasean budaya, teman-teman sarkop, teman-teman peneliti, kita datangkan untuk membawa manuskrip-manuskrip. Kita mencari satu kata, Jabalkat itu apa? Saya tahu waktu saya kecil di Ponorogo itu pernah simbah itu, "Le ngluyur wae, mbok sing ado pisan ning Jabalekat kono gak rasah mulih." Ternyata pada akhirnya saya juga nyampe sini dan nggak bisa pulang. Tapi kata Jabalekat itu kita cari, akhirnya ketemu dari asal kata Jabal Ahad, Gunung Panunggalan, tempat menyatukan persaudaraan, tempat mengajarkan tauhid. Wah, ini pas ya wis, ini aja yang kita pakai. Kemudian lahirlah Padepokan Jabalahat. Itu sejarahnya. Oh, begitu. Jadi Jabalahat sendiri itu artinya adalah Gunung Panunggalan. Gunung Panunggalan untuk menyiarkan ajaran tauhid. Ya. Begitu. Baik. Jadi dari Jabalahatnya sendiri, Gus Iman ini apakah sebagai pendiri atau bisa dikatakan seperti itu? Salah satu pendiri ya? Bisa dikatakan saya pendiri atas dawuh waktu itu almarhum sesepuh yang ada di Bayat. Nah, setelah berdiri beliau juga mendoakan dan sekarang sudah meninggal. Jadi bisa dikatakan memang yang didhawuhi untuk mendirikan saya. Okay. Untuk tahun pendiriannya sejak kapan ini, Gus? Yang kita pakai sebagai titik awal berdirinya Jabalahat tahun 2012, Mbak. Waktu Pagar Nusa Kartasura, embrio dari Jabalahat kan Pagar Nusa Kartasura, Gebang Tinatar itu 10 Muharram tahun 2012 bertepatan dengan 24 November 2012 hari Sabtu. Itu wisuda pertama dari murid-murid kita. Kebetulan waktu berubah nama menjadi Jabalahat itu juga 10 Muharram tahun 2012.
17. Jadi maka 10 Muharram menjadi hari sakral bagi kita. Oh gitu, Iya. baik. Seperti hari sakral dan ulang tahun, Iya, seperti iya, itu ya. semacam itu. Baik, jika diperkenankan Gus untuk dijelaskan apa yang menjadi dasar ajaran di perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabal Ahad ini. Oke, kalau ajaran kita sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ya. artinya kita harus berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi dasar dari apa yang kita ajarkan di situ. Cuma memang kita punya kurikulum yang harapannya bagi kader Jabal Ahad yang di pencaksilat maupun yang di spiritual maupun di yang lain, kita arahnya ke thoriqoh. Jadi kita memang ujungnya nanti mengajarkan thoriqoh kepada anggota. Kebetulan thoriqoh Satoriyah yang kita pegang. Nah, itu cuma kan untuk menyebut thoriqoh nggak semua orang awam memahami. Maka kita sering menyebut ajarannya Jabal Ahad itu apa? Ilmu kasampurnan atau ilmu sangkan parane dumadi. Nah, itu lebih di lapangan lebih kena. Padahal ujungnya ya thoriqoh itu kan. Baik, dari sebuah perguruan pasti ada semboyan. Iya. Ya gitu. Apa sih semboyan dari perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabal Ahad ini, dan mungkin mohon untuk dijelaskan apa makna luhur yang terkandung dari semboyan tersebut. Nggih. Monggo, Gus. Padepokan Jabal Ahad itu punya semboyan yang kita sebut sebagai Karto Toto Manjing Nagari. Nah, itu semacam mantra atau doa bagi kita. Karena Karto itu artinya tentram, tata itu tertata, Manjing Nagari itu seluruh negeri. Jadi harapannya di mana ada kader Jabal Ahad, di situ situasi lingkungannya tentram, tertata, dan aman. Nah, gitu. Karena apa? Ini tidak hanya sekedar semboyan, kita ada ajaran di mana setiap kader itu wajib memahami bahwa dirinya adalah insan kamil. Insan kamil yaitu manusia sempurna, syaratnya dua. Menjadi khalifatullah fil ard, artinya dia bisa berperan menjadi wakil Tuhan, tanda kutip, di lingkungan dan konteksnya masing-masing. Nah, yang kedua, dia juga seorang Abdullah yang taat, hamba Allah yang taat. Maka di mana ada kader Jabal Ahad, di situ agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup, sekaligus di situ sistem sosial juga kita menjadi jembatannya. Seperti itu. Jadi mengkader atau membentuk insan yang begitu luhur, gitu, dan berguna untuk masyarakat, apalagi dirinya sendiri. Baik, Gus Iman, mungkin bisa Gus Iman jelaskan, di sebuah perguruan pasti ada lambang. Nah, ini makna filosofinya ini apa? Monggo. Lambang Padepokan Jabal Ahad ini memang luas sekali, tapi mungkin saya coba sedikit-sedikit menjelaskan. Yang pertama, yang menjadi inti di tengah itu ada gambar kuncup kembang Wijaya Kusumo yang berasal dari kalimat la ilaha illallah. Nah, inti dari Jabal Ahad adalah mengajarkan ajaran tauhid. Tauhid ya la ilaha illallah itu kenapa kita simbolkan dengan bunga? Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, maka harus diajarkan, disebarkan dengan ajaran yang santun, dengan cara yang budaya, dengan cara yang bijaksana. Nah, intinya di situ. Ada gunungan wayang, itu simbol kebudayaan. Kemudian di situ ada padi dan kapas diikat pita merah. Itu maksudnya siapa saja yang tergabung di Jabal Ahad atau siapa saja terhubung dengan Jabal Ahad, hidupnya makmur, dia bermartabat, dan dia sehat secara lahir dan batin. Itu merupakan doa dan harapan yang kepadi dan kapas. Kemudian ada huruf Jawa, Joho, itu singkatan dari Jabal Ahad. Kemudian ada cakra atau roda warna hijau dari tali. Itu maksudnya persaudaraan di Jabal Ahad itu tidak terbatas ruang dan waktu, abadi selamanya, saling meneduhkan warna hijau dan saling meneguhkan, itu background warna hitam, maksudnya seperti itu. Kemudian ada tulisan Allah Muhammad kembar di 8 penjuru. Ini maksudnya dimanapun berada, kader Jabal Ahad itu harus selalu sadar bahwa ia
bersama Allah dan Rasulullah. Artinya dia adalah seorang yang mengikuti syariat Islam yang taat. Ya. Kemudian di luar ada orang bertapa di 8 penjuru Ya. dengan kepalanya warna putih dan hatinya warna putih. Itu simbol bahwa dimanapun kader Jabal Ahad berada, berarti dia orang yang menjaga akhlak, menjaga hati dan pikiran, sehingga pantas menjadi panutannya masyarakat. Kemudian ada sinar matahari yang 4 pendek, yang 4 panjang. Itu maksudnya dimanapun kader Jabal Ahad, ia adalah penerang bagi keluarga yang terdekat dan bagi masyarakat luas. Kurang lebih artinya seperti itu. Baik, terima kasih. Dan di sebuah perguruan atau padepokan mungkin seperti itu, pastinya ada tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh para praktisinya. Nah, di Jabal Ahad ini ada berapa tingkatan, Gus? Ya, kita mengenal ada namanya warga pratama atau warga tingkat 1, kemudian warga madya itu tingkat menengah, kemudian warga utama itu yang terakhir. Ada 3 tingkatan. Ya. Bisa dijelaskan ini bagaimana atau berapa lama si praktisi ini untuk memperoleh tingkatan tersebut? Oke. Untuk warga pratama itu standar ya 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun itu dibagi menjadi ujian kenaikan tingkat 1, ujian kenaikan tingkat 2 dan 3, kemudian ada pendadaran, kemudian ada keceran atau wisuda. Oh, gitu. Itu tingkat pratama. Nah, untuk menginjak ke tingkat madya itu ada kewajiban untuk mengabdi dulu, melatih dulu minimal 1 tahun, baru nanti kita kasih materi-materi tambahan dulu untuk materi persiapan. Ada puasa 40 hari, ada kemudian materi-materi tenaga dalam, baru boleh masuk ke tingkat madya. Oh, seperti itu. Tapi untuk setiap tingkatan memang 1 tahun? Enggak, kalau tingkat madya bisa 2-3 tahun bahkan lebih. Sampai sekarang belum banyak yang sampai tingkat madya. Oh, begitu. Ya, karena jadi tergantung praktisinya sendiri. Tergantung praktisinya. Karena kalau di tingkat madya ke atas kita menekankan lebih ke kedewasaan spiritual dan kedewasaan pribadi seseorang tersebut. Jadi tidak mudah untuk, karena kasihan jika dia sudah tingkat madya, dia harus diikuti oleh banyak orang, ternyata dia belum siap secara mental. Iya. Ya. Untuk masuk atau untuk pertama kali mendaftar di Jabal Ahad ini, apakah ada ketentuan umur atau minimal umur seperti itu? Ya, kalau umur sebenarnya dari SD kita boleh. Jadi SD mereka latihan jurus SD, jurus ya untuk anak-anak lah. Ya, tapi kalau untuk disahkan sebagai seorang warga Jabal Ahad, itu minimal umur 14 tahun. Oh, seperti itu. Ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Itu 14 tahun itu masih istilahnya bukan panjang. Itu. Iya, jadi seperti memang itu. Ya, mohon izin Gus kalau diperbolehkan, materi apa saja sih yang diajarkan di perguruan pencaksilat Pagar Nusa Jabal Ahad ini? Monggo. Oke. Jadi sebagaimana saya terangkan di awal bahwa Jabal Ahad itu semacam pesantren masyarakat, di mana kita ada majelis taklim, ada majelis thoriqoh, ada majelis madrasah diniyah, ada macam-macam. Bahkan TPA kita juga ada. Cuma karena latar belakang awal didirikannya Jabal Ahad adalah pendekar-pendekar pesilat, maka kita ada kurikulum pencak silat, di mana itu yang menjadi kader Jabal Ahad, baik dia mengesui di bidang-bidang tertentu, dia harus seorang pesilat yang sudah mengikuti kurikulum kita. Nah, di dalam kurikulum itu, untuk warga pratama, dari 0 latihan sampai warga pratama, yang wajib dikuasai adalah materi dari aliran Gasmi Lirboyo, kemudian ada materi paket Pagar Nusa. Itu untuk materi dasar. Nah, nanti kalau sudah menuju tingkat madya, itu ada materi Cimandean, ada materi Cikaret, ada Cikalong, ada ilmu-ilmu hikmah, bahkan nanti di tingkat madya itu wajib berbaiat thoriqoh. Seperti itu. Jadi saling mensupport ya. Ini ada aliran-aliran ini tadi. Jadi satu saling mensupport di dalamnya. Iya, betul. Baik. Kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari Pagar Nusa Jabal Ahad ini? Kalau ciri secara tampilan ya, ciri secara tampilan
Anak-anak itu lebih ke apa ya? Cimandian mungkin. Cimandian dalam artian kita itu tingkat UKT 1 latihan 3-4 bulan. Iya. Itu untuk debus, atraksi-atraksi, lempar-lemparan botol itu sudah biasa itu anak-anak. Oh. Kita lebih ke nopo nggih Cimandian dalam artian atraksi debus, kemudian permainan festival ibing pencak silat, ada pencak solawat, kayak seperti itu. Karena ruang untuk apa ya silat tradisional itu nggak begitu banyak, maka kita tampilkan dalam festival tersebut. Kita didik seperti itu. Baik. Untuk saat ini sejauh mana perkembangan pencak silat Pagar Nusa Jabal Ahad ini di Indonesia, khususnya di Solo Raya? Ya, alhamdulillah 7 kabupaten dan kota di Solo Raya hampir semuanya kita ada Jabal Ahad, hampir semuanya ada dari tahun 2012 sampai sekarang. Untuk tahun 2020 ini yang akan disahkan sekitar 900 sekian. Wow. Jadi sudah banyak, lumayan. Itu belum yang di Jawa Barat, belum yang di Jawa Timur, belum yang di Sumatera, bahkan beberapa murid saya yang di Brisbane, Australia juga ada. Jadi kira-kira untuk anggota yang sudah lumayan ribuan. Sudah lumayan ribuan. Iya. Satu angkatan saja bisa 1000. Mau mengesahkan 900 Iya. siswa. Baik. Terus ada informasi yang masuk ke kami bahwa Pagar Nusa Jabal Ahad ini mempunyai kedekatan dengan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Iya. Ya. Mungkin bisa Gus Iman jelaskan kedekatan seperti apa yang terjalin antara Jabal Ahad dengan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, dan bagaimana awal mulanya? Ya, kalau awal mulanya mungkin dari sini ya. Dari dulu embrio Jabal Ahad itu kan seperti saya sebutkan Gebang Tinatar dan Pagar Nusa Kartasura. Dulu sering saya cerita bahwa kita penerus ilmu hikmahnya Mbah Kasan Besari. Mbah Kasan Besari dulu yang memberikan kebo bule keraton yang diuri-uri sampai sekarang itu. Ya, semoga suatu saat kita bisa mengabdi meneruskan jejaknya Mbah Kasan Besari. Itu saya tanamkan dari siswa-siswa generasi santri-santri generasi awal sampai sekarang. Nah, suatu ketika waktu saya ada rutinan di pesantren, kita kan ada pesantren di Mbayat. Waktu saya rutinan, ustadz saya itu ada kenalan abdi dalam yang main ke pesantren. Nah, dari situlah kemudian kita bawa anggota ke keraton. Dilalah sampai keraton, kita kenal pangarso-pangarso, kita kenal Kanjenge Aris, kita kenal Kanjenge Citro. Nah, kemudian waktu ada kirap malam suro, kirap pusaka itu kita diminta bawa berapa ribu pasukan gitu. Siap nopo mboten? Oh, siap gitu. Nah, dari situlah Pagar Nusa Jabal Ahad ini menjadi sering ke keraton, kemudian kita programkan sekalian. Nanti warga yang udah berapa tingkat sudah mengabdi 1 tahun misalnya, kita catat sebagai abdi dalam yang berperan di banyak hal di keraton. Bahkan kemarin kita diminta kalau ada hal-hal yang membutuhkan backup di keraton itu kita siap. Artinya kalau ada gangguan keamanan baik secara nyata maupun spiritual, kita insya Allah siap membackup. Nah, dari situ kedekatan itu muncul. Lah, kalau boleh tahu nih Gus, sejak tahun berapa ini kedekatan dengan keraton ini? Tahun 2017-2018, ya setelah terbentuknya Laskar Jabal Ahad tadi. Oh, seperti itu. Jadi seolah-olah setelah terbentuk gitu. Beruntun gitu aja, ngalir gitu aja. Sudah jalan gitu. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin ada pesan dan harapan dari Gus Iman tentang perdamaian dan pelestarian pencak silat, agar pencak silat ini benar-benar mewujud sebagai budaya bangsa kita yang adiluhung. Oke, mungkin saya akan cerita pengalaman tahun 2015 waktu saya dikirim ke daerah Pasifik dari Kemenlu dan dari Pagar Nusa Pusat untuk mengenalkan pencak silat Indonesia ke daerah Pasifik. Waktu itu di Republik Fiji. Saya katakan ke mahasiswa, saya katakan ke akademi militer, bahkan tentara yang akan dikirim ke PBB. Saya katakan, pencak silat adalah the art of peace and wisdom. Pencak silat adalah seni perdamaian, the art of peace and wisdom, seni perdamaian dan kebijaksanaan. Kenapa?
dalam silat kita diajari memukul, tapi tidak boleh memukul sembarang orang. Ya. Kita diajari ilmu kebal, tapi tidak boleh pamer kekebalan di mana-mana, dan seterusnya. Nah, saya lihat semua aliran pencak silat memahami hal-hal demikian, Ya. tapi sayangnya kadang ajaran luhur pencak silat tidak sampai ke bawah. Nah, maka di sini penting pengkaderan. Artinya tugas bagi setiap pengasuh perguruan atau padepokan untuk menjaga agar ajarannya sampai ke tingkat paling bawah. Insya Allah kalau itu terjadi, pencak silat bisa membawa nilai luhur di mata nasional maupun internasional. Amin. Harapan kami pun seperti itu. Ya. Semoga ini pencak silat bisa jadi budaya kita memang benar-benarnya adiluhung dan bisa berkembang ke seluruh dunia. Seperti itu. Baik, Gus Iman, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk Ya. berbincang-bincang. Semoga apa yang Gus Iman ini sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya, sukses selalu untuk perguruan pencak silat Pagar Nusa Jabal Ahad. Ya, terima kasih. Iya. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama dengan Gus Iman, pendiri sekaligus pengasuh Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa Jabal Ahad, Klaten, Jawa Tengah. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Oke, Gus. sami-sami. 1, 2,